Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat kekasih Tuhan, selamat berjumpa dalam ibadah hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, saya akan membacakan beberapa penekanan warta jemaat sebagai berikut. Pada poin kedua, kebaktian hari Kamis 26 Mei 2022 atau hari kenaikan Yesus ke sorga dilaksanakan 2 kali ibadah dengan jam ibadah pukul 9 pagi dan pukul 18.00 di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Pada poin keempat, ibadah rumah tangga. Nyanyian yang dipakai dalam ibadah rumah tangga minggu depan adalah nyanyian Mazmur dan rohani. Pada poin ke-7, informasi keuangan. Persembahan ibadah live streaming melalui rekening Bank BPD Sulsel Bar Cabang Rantepao tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 sebesar Rp2.255.948. Penekanan warta selanjutnya pada poin yang ke-16, kegiatan pelayanan usia India Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 23 Mei 2022 pukul 9.30 sampai dengan pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Pelayan Pendeta David Tiranda STH harap Bapak Ibu para lansia untuk menghadiri persekutuan kebaktian tersebut di gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Penekanan selanjutnya pada poin ke-17. Persiapan bersama pelayan kebaktian rumah tangga. Demi meningkatkan kualitas pelayanan maka diharapkan kepada Bapak Ibu yang melayani atau pengkhotbah liturgis dalam minggu ini agar mengikuti persiapan bersama yang akan dilaksanakan pada hari Senin 23 Mei 2022 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pemimpin persiapan kebaktian rumah tangga adalah Saudari Lian Membalik Betoni STH. Pada poin yang ke-19, berita PPGT Klasis Rantepao. Sehubungan dengan diadakannya kegiatan pertemuan raya ke-11 PPGT tahun 2022 di Lembang Pali dan Lembang Lete, Kecamatan Bituang, Kabupaten Tanah Toraja pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022, maka Panitia Pertemuan Raya ke-11 PPGT Klasis Rantepao mengadakan pencarian dana di Jemaat Rantepao pada hari ini Minggu 22 Mei 2022 dalam bentuk aksi kue dalam setiap jam kebaktian hari Minggu. Atas partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Poin ke-20, pelayanan pemberkatan perkawinan. Pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 5 yaitu Asael Vetrari Palamba SE dengan Saudari Claudia Monica Pangkong SE akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 27 Mei 2022 waktu pukul 14 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah. Tempat di gedung Gereja Gemim Kinamang Kaiwatu Manado. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 27 Mei 2022 waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Tempat di Hotel Arya Duta Manado. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin ke-21. Penerimaan siswa baru kelompok bermain Tahlitakum Jemaat Rantepao. Kelompok bermain Tahlitakum Jemaat Rantepao menerima siswa baru tahun ajaran 2022-2023 dari usia 3 sampai 6 tahun. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan langsung ke
kantor sekolah kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepao, dan kantor gereja Toraja Jemaat Rantepao. Penekanan warta tambahan berikutnya adalah ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepao yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, tempat Gereja Toraja Jemaat Rantepao, pelayan Pendeta Daud Kaluring, pelayan liturgis Saudari Joy. Warta tambahan selanjutnya, ibadah PWGT kelompok pelayanan 1 di rumah Ibu Mel Santo pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Pelayan Saudara Teni, liturgis Ibu Damaris. Demikian penekanan warta jemaat pada sore hari ini. Selamat beribadah. Shalom. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah. Syukur kepada Tuhan Allah yang berkenan menyertai kita sepanjang 1 minggu yang lalu. Baik dalam karya, harapan, berelasi, dan berbagi dengan sesama. Bahkan kita dimampukan untuk melalui suka duka kehidupan saat ini. Dengan penuh sukacita dan harapan, kita berhimpun bersama dalam satu kerinduan, berjumpa dengan Tuhan dalam sorotan tema Tuhanlah bait sucinya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyambut kehadiran Tuhan dan melakukan suci, suci, suci. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Yesus menyertai kamu. Dan bagimu juga. Silahkan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membaca Kitab Mazmur 67 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan membacanya secara berbalasan dari Kitab Mazmur 67 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan, nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, supaya jalanmu dikenal di bumi, Dan keselamatanmu di antara segala bangsa. kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Tanah telah memberi hasilnya. Allah memberkati kita. Kiranya segala perintah Layaklah bagimu hormat dan syukur. Mari bersama kita mendengarkan Dasatita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah,
jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian dasatita, kiranya kita dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang kekasih, dasatita menyadarkan kita betapa terbatasnya kita untuk melakukan segala hal yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Karenanya mari saat ini dalam segala penyerahan diri, kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha mulia dan telah menciptakan kami manusia dengan penuh kemuliaan. Kami menyadari dan mengakui bahwa dalam hidup ini kami sering kali tidak menghormati kemuliaan Tuhan dan tidak menghargai kemuliaan pada diri kami dalam pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami acap kali tidak menyatakan bahwa kami ini ciptaan yang mulia. Karena itu kami mohon Tuhan mengampuni kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Inilah berita anugerah yang datang dari Allah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan dosa. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih Tuhan, kita sungguh merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, teristimewa pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang minggu yang kita lewati. Untuk itu kita saat ini akan memberikan ungkapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kita melalui persembahan. Sebelumnya kita diingatkan oleh firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan melakukan kidung pujian ku bawa korban syukur. Kita akan menyanyikan berulang-ulang kali sampai persembahan selesai.
Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Engkau sudah anugerahkan kepada kami semua. Kau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan tanda ungkapan syukur kami melalui persembahan pada saat ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan pada saat ini Tuhan, itu boleh berkenan dan berbau harum di hadapan kekudusan-Mu. Dan yang masih ada pada diri kami masing-masing ya Bapa, Kau senantiasa memimpin kami untuk bisa menggunakannya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kau senantiasa nyatakan kasih-Mu kepada kami semua Tuhan. Semoga setiap berkat yang kami telah terima, kami boleh bersyukur itu, bahwa apa yang ada pada diri kami masing-masing itu adalah asalnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, harapan dan syukur kami. Dalam Kristus kami datang bersyukur. Amin. Kita angkat satu pujian mensyukuri persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah sumber hidup kami, Allah yang senantiasa kami imani memberi yang terbaik dalam pandangan Tuhan bagi kami umat-Nya. Kami datang bersyukur sore hari ini Tuhan, membawa kehidupan kami ketika kami boleh melalui hari demi hari suka duka kehidupan ini. Itu semua karena tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Demikian hari ini Tuhan, dalam segala kerinduan kami juga datang untuk terus dituntun, untuk terus diajar, untuk terus dibukakan mata hati kami melihat, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi kami sadar Tuhan siapa diri kami. Kami hanya manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kami penuh dengan ketidaksempurnaan untuk memahami Engkau Allah yang begitu sempurna dan tidak terbatas itu. Kami datang merendahkan diri kami Tuhan, memohon pengasihan Tuhan, memberikan kami pengertian yang baik, memberikan kami akal budi untuk memahami firman-Mu, memberikan kami hati untuk mampu mengerti kehendak-Mu, bahkan memberikan kami hidup untuk mau melakukan kehendak-Mu. Umat-Mu yang mendengar, hamba-Mu yang Kau pakai saat ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, urapi kami semua ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-15. Firman Tuhan. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya.
Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samothrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Amin, firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari Wahyu 21 ayat 22 sampai dengan Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan, "Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga Anak Domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan Anak Domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya,
dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Pembacaan Injil menurut Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan pasti tidak asing dengar lagu ini ya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Ini lagu sering kita nyanyikan, tapi saya tidak tahu apa atau bagaimana perasaan kita ketika kita menyanyikan lagu ini. Atau ada di mana pikiran kita ketika kita menyanyikan lagu ini. Saya pribadi hampir 10 tahun, baru 10 tahun ya jadi pendeta.
Saya dengar lagu ini biasa konteksnya bukan ketika orang bersyukur. Saya belum pernah dengar ya, atau ibadah keluarga saya belum pernah ketika orang ibadah keluarga dan menyanyikan Oh Yerusalem, itu belum pernah. Yang sering saya dengar adalah lagu ini dinyanyikan konteksnya kedukaan. Atau orang sudah mau dimakamkan, ibadah pemakaman, atau karena saya melayani dulu di daerah Tanah Toraja, la dibulle patomate, orang mati diangkat untuk dibawa ke kuburan, baru sambil diangkat jenazahnya, petinya, dinyanyikanlah lagu ini. Kadang saya berpikir, apakah kita memahami, oh Yerusalem, Yerusalem yang mana yang saya rindukan? Atau kita hanya terbawa bahwa ini lagu yang hits, ini yang lagu yang cocok, kok ya banget kemudian toh. Yerusalem, kota mulia. Kalau Yerusalem yang sekarang yang kita bayangkan sebagai kota mulia, saya rasa tidak mulia lagi ya. Kedamaian tidak ada di sana. Ketenangan hidup orang tidak bisa rasakan di sana karena mereka sedang bertikai. Apakah Yerusalem yang itu yang kita rindukan? Yerusalem yang itu yang kita dambakan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman? Kalau kita mau lihat lagi Yerusalem ini sejarahnya dalam PL perjanjian lama, Yerusalem ini dalam masa pemerintahan Daud, Yerusalem itu pusat pemerintahan. Dalam kekuasaan Daud mau membangun, jadi dia mau mengubah Bait Allah dari kemah, dia mau permanenkan lah ya bahasanya, dia mau permanenkan. Tapi karena tangan Daud pernah membunuh, ya istilahnya bersimbah darah, Tuhan tidak mengizinkan karena kematian Uria di tangan Daud. Sehingga kerinduan Daud untuk mengubah kemah ini menjadi sebuah bait suci, dibilang bait suci bukan bait Allah. Tabu untuk menyebut nama Allah di Koya Adonai. Bait suci ini kemudian dibangun oleh Salomo. Dan ketika bait suci ini terbangun, benar-benar bait suci di Yerusalem ini jadi pusat peribadahan, pusatnya. Semua mengarah ke sana karena apa? Orang berpikir di bait suci itulah kehadiran Tuhan betul-betul nyata. Ini saya membayangkan ini mungkin sama dengan saudara-saudara kita ya. Ketika beribadah mencari arah kiblat. Jadi waktu itu arah kiblatnya mereka Yerusalem di mana, bait suci di mana, itu yang mereka jadikan kiblatnya. Itu pada waktu itu. Tapi dengan kondisi bahwa bait suci itu kemudian hancur dan sempat dibangun, tapi berusaha dibangun lagi sampai sekarang belum terbangun lagi. Apalagi dengan kondisi di sana sekarang. Apakah memang kemudian arah kiblat kita sebagai orang beriman kepada Tuhan itu kemudian berubah? Taemo tu kiblat, taemo dini mentiro kumo inaden tu puang matuen deto. Memang ada Tuhan, kehadiran Tuhan di situ. Yerusalem baru ini yang jadi bacaan utama kita hari ini dari Wahyu. Kadang-kadang kalau kita baca Wahyu agak mengerikan ya. Banyak orang katakan bahwa Wahyu itu bicara tentang akhir zaman, tentang penghakiman. Agak mengerikan. Tapi sebuah hal yang baru saya lihat, kita mau belajar sama-sama hari ini. Bagaimana Yerusalem baru digambarkan hari ini. Ketika Yerusalem baru itu ada, Yerusalem itu bukan seperti Yerusalem yang lama. Yang mengandalkan fisik gedungnya. Semua lakapua akan besar sebuah bait suci itu. Tapi gambaran dari Yerusalem baru yang digambarkan oleh Wahyu ini memperlihatkan sesuatu hal yang beda. Bukan lagi apa yang dilihat oleh mata manusia. Tapi kehadiran Allah itu, wujud gereja itu adalah Allah itu sendiri. Kadang-kadang kita pikir bahwa Tuhan itu ada dalam gereja. Kadang-kadang kita pikir begitu ya. Tapi saya juga mau bilang, setan juga banyak dalam gereja. Orang berpikir bahwa wujud kehadiran Allah itu bait suci itu. Tapi Yerusalem baru bilang tidak. Yerusalem yang kokoh, Yerusalem yang kuat, ada karena Tuhan sendiri yang hadir menjadi bait sucinya.
Ini berbeda dengan konteks kehidupan kita saat ini. Orang selalu mengatakan bahwa kita malu, masih iri, kayak gereja enta. Susi banget itu. Gereja Rantepao masih bergumul dengan gedung gereja yang imut-imut ini ya. Saya rasa itu pergumulan. Tapi di sisi lain di luar sana banyak orang bergumul dengan gedung gerejanya. Pertanyaannya adalah apa? Apakah gedung gereja itu dibangun atas dasar memang kita merasakan sungguh-sungguh kehadiran Tuhan di dalamnya? Apakah sungguh-sungguh Tuhan menjadi dasar yang kokoh dan kuat di dalam kehadiran kehidupan bergereja kita? Jangan sampai dalam kehidupan bergereja kita membangun gedung-gedung yang besar, justru manusia menjadi budak atas keinginan-keinginannya. Gereja jadi tempat di mana manusia jadi budak atas keinginan-keinginannya. Seremoni-seremoni ibadah dilakukan bukan semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Piran-piran pula ya, beberapa kali saya dapat, misalnya ada kantoria atau paduan suara, kemudian mangkama ibadah ditegur. Misalnya, ini saya kenal orang ya, ini Neneng sama Vita saya kenal. Ditegur, Neng, falas nih atau gambaran mun Neng. Karena dia merasa sudah senior, nak kami, menarang banget ibu pendeta, nak naya menan nak falas liu ya. Itu jadi satu wujud. Kadang-kadang gereja bukan tempat kita memuliakan Tuhan, tapi apa? Diri kita yang dimuliakan. Memang manusia diciptakan sebagai makhluk mulia. Tapi bukan berarti manusia mau menguasai apapun. Gereja ini gereja milik Tuhan. Tapi jangan sampai kita mengatur Tuhan dalam gereja kita. Jangan sampai kita datang gereja mau dapat berkat Tuhan. Itu kan satu titik di mana kita diperbudak oleh keinginan kita. Allo minggu motel lama leon nama gereja matumbang malam gereja, kenapa kau mau pergi gereja? Ya supaya lapang jalan saya sepanjang minggu ini. Malololo tulalanku kumaleo pama gereja, saya pergi gereja supaya berkat Tuhan juga limpah atas saya. Buat saya itu bukan tanda bahwa saya sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan dalam kehidupan saya, tapi itu cara saya untuk sogok Tuhan. Saya ke gereja hanya untuk menyogok Tuhan. Pelayanan kita jangan sampai juga seperti itu. Ketika gedung yang megah orang bilang, oh pelayanannya harus bagus. Akhirnya apa? Setiap hari ada pelayanan, tapi apa? Di gereja kita nampak, di rumah, budak-budak tuh ibu-ibu, bapak-bapak melayani bangun ke gereja. Rantepao mungkin punya jadwal kegiatan yang cukup padat. Ada kumpulan rumah tangga, kumpulan PWGT, kumpulan PPGT, kumpulan bla 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 rumah ya. Habis waktu di gereja, habis waktu di luar rumah untuk beribadah. Tapi bagaimana dengan kehidupan persekutuan yang lebih kecil? Gereja yang kecil di rumah itu kan gereja juga. Teruruskah itu? Dan misa Indo. Ukua misi buku duka mulai malu mak kumpulan taruh mak kumpulan. Nah ya tuh papa ana. Nak kami nalama aku semangat tuh papa ana ibu sahabat yakin sudah aku bawa siapa buku. Berkat duka toh. Ya. Mbak mikwa mak sindiro mau ibu pendeta kumau rajin bang mak buku ibu-ibu Tara. Ini cerita nyata ya. Kumau mana tuh kan det papa ana tuh ibu an mama anu. Jadi kalau seperti itu di mana kehadiran Tuhan? Sehingga tidak salah kalau dalam pembacaan kita di Wahyu ini dikatakan bahwa Allah itu sendirilah bait sucinya, bukan lagi gereja ini, bukan lagi seremoni-seremoni ini. Kalau memang Allah bait sucinya, maka di mana Allah? Kalau kita baca bagian ini, kita Allah itu akan mendirikan kemahnya di sekitar kita. Jadi dia tidak lagi hadir di gedung-gedung ini, tapi dia akan hadir setiap waktu di sekeliling kita. Itu gambaran Yerusalem baru. Jadi ini mau mengatakan bahwa apa? Kehadiran Allah Yerusalem baru itu bukan nanti,
Kadang-kadang kan takwa kumang yate, oh Yerusalem kota mulia, itu lagu mengantar orang ke pemakaman bahwa dia dapat, kok dia datang ke kota yang indah cerah itu, dia akan bahagia di sana. Saya jadi bertanya, ketika orang meninggal dan baru dia mendapati merasakan kehidupan yang bahagia, apakah kemudian kehidupan kita saat ini tidak bahagia? Keden tomate takwami rest in peace rip. Kan keden tomate, mau bibang teh di berita duka, mau bibang kirok kotor rip. Jarang tema gua turut berduka cita. Saya tidak tahu apakah memang ini alasan orang mau cepat rip, ya, RIP, atau memang tidak memahami apa makna rest in peace atau bahagia ya bersama Bapa di surga. Saya berpikir, apakah kalau saya hidup saya tidak bisa bahagia bersama Bapa saya di surga? Apakah memang kebahagiaan itu nanti, Yerusalem baru itu nanti ketika kita mati, male peki adek langan, tak male saule, kita pergi ke sana, baru kita nikmati. Yerusalem baru tidak mengatakan seperti itu. Pengakuan gereja Toraja tidak mengatakan seperti itu. Tanya pengakuan dari pendeta Helmat ya. Pengakuan gereja Toraja mengajarkan kita bahwa ada memang konsep Yerusalem baru. Tapi kita hidup, kita bergerak hari ini memaknai Yerusalem baru itu. Tak apa lambiran tuh Yerusalem baru, tapi harus kita maknai, harus kita wujudkan di hari ini. Berarti apa? Sorga yang katanya bahagia itu bukan nanti dinikmati, tapi harus kita bawa ke hari ini. Kilala ya tu soroga, tania dako, tania male peki isau, male peki ilangan, sule peki ilangan apa moto bukan berbicara itu. Tapi sorga Yerusalem baru itu berbicara hari ini, kini, di sini, dan harus diwujudkan. Siapa yang wujudkan? Semua orang yang mengatakan bahwa saya percaya kepada Allah Bapa. Itu tugas saya. Mewujudkan sorga itu, sorga dibawa dalam kehidupan kita. Masalahnya adalah, sudahkah sorga kita bawa dalam kehidupan kita? Bapak Ibu majelis gereja, saya juga majelis ya. Sudahkah sorga kita bawa dalam kehidupan kita? Sudahkah bapak-bapak bawa sorga dalam kehidupan keluarganya? Sudahkah mama-mama bawa surga dalam kehidupan keluarganya? Jangan sampai ada seorang pelayan dia bilang begini, saya capek lihat mama saya tuh Bu. Kenapa? Kalau saya lihat itu kayak agak muncul-muncul neraka Bu. Ya. Jadi dia agak trauma melihat mamanya ya. Bayangkan ya, seorang anak yang sudah dewasa 20 tahun lebih dia trauma melihat mamanya karena dia bilang, kalau saya lihat mama saya tuh ada anak yang tidak suka lihat papanya, apakah kemudian surga dibawa dalam kehidupan keluarga kita? Padahal ketika kita diberkati dalam sebuah ikatan pernikahan, kita janji bahwa kasih Tuhan itu kita wujud nyatakan dalam kehidupan keluarga kita. Apakah anak-anak juga seperti itu? Mewujudkan surga dalam kehidupannya sehari-hari. Berapa banyak sekarang anak-anak muda yang rajin ke gereja tabe ya? Yang rajin bergereja, yang rajin melayani, mengatasnamakan segala yang dia lakukan itu pelayanan, tapi hidup dengan kehidupan yang bebas di luar sana. Mengerikan di Toraja ini sekarang ya. Bukan lagi di Makassar atau di Jawa atau di mana, yang Toraja itu cukup mengerikan dalam hal itu. Seks bebas itu sekarang dianggap biasa sama anak muda kita. Apakah itu surganya? Surga duniamu itu. Tapi bukan surga yang harus kau nyatakan sebagai seorang beriman. Yerusalem baru itu kota yang penuh kedamaian, dan dikatakan di situ tidak ada nista, tidak ada kejahatan, tidak ada yang buruk-buruk di sana. Sudah kita bawa dalam kehidupan kita? Sudahkah di tengah-tengah pelayanan kita ada surga itu? Ada Yerusalem baru itu? Ini PR besar untuk kita semua. Jangan sampai kehidupan beriman kita hanya kehidupan beriman yang pasif. Cuma datang, mendengar, pulang, sudah lupa lagi apa yang dikatakan. Tidak berusaha mewujudkan surga Yerusalem baru dalam kehidupan beriman kita. Kehidupan keseharian kita. Hidup keseharian kita itu ibadah, abodah.
Ibadah yang seperti apa? Mewujudkan Yerusalem baru. Ingat, kita orang beriman punya tugas mewujudkan surga dalam kehidupan kita dimanapun. Dalam pekerjaanmu, dalam kehidupan keluargamu, dalam usahamu, siapapun kita. Apakah itu sudah kita wujud nyatakan? Kalau saya mau wujud nyatakan sekarang, bagaimana caranya? Ada dua cara. Yang pertama, mulai dari milikilah spirit yang atau jiwa yang sungguh-sungguh meyakini bahwa Allah ada di sekitar saya. Spirit ini sesuatu yang luar biasa. Spirit ini apa? Mampu membebaskan kita, menenangkan kita. Ya, keinangan dan melantiran takumu, Allah ada di sekeliling saya, Allah berkemah dimanapun saya pergi. Allah bersama saya, maka ada spirit, ada kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan yang membebaskan saya dari rasa takut, dari rasa khawatir, rasa penindasan. Bukan lagi rasa takut yang kayak anak-anak takut dicubit, ya bukan. Tapi lebih pada rasa segan. Allah ada di sekitar saya. Sehingga spirit ini yang menguatkan saya untuk terus melakukan yang baik dalam kehendak Tuhan. Kita sering nonton opa-opa Korea ya, drakor. Korea Selatan dengan Korea Utara itu saudara ya, tapi kehidupan mereka jauh beda. Di Korea Selatan orang bebas berekspresi dengan cara mereka. Mode sekarang itu jadi salah satu pusat mode di Korea ya. Cakar-cakar aja sekarang dibilang cakar Korea. Ya. Ini PL Korea nih ya. Tapi di Korea Utara sebaliknya. Sedangkan jangankan model baju, model rambut saja dibatasi. Saya pernah lihat gambarnya, saya bilang astagfirullahaladzim ya. Kalau model rambut itu dibatasi ya, model 321, model kayak panci itu. Ya. Perempuan pun seperti itu. Kehidupan mereka begitu tertekan. Dan saya baca ternyata ketika ada kebakaran di Korea Utara, ada satu hal yang harus duluan diselamatkan. Yaitu kita kebakaran apa dulu terdaka. Surat-surat penting ya. Tapi di Korea Utara yang harus duluan diselamatkan itu apa? Foto atau gambar pemimpinnya. Ya dulu didaka atau disapa selamat toh. Bayangkan ya, betapa tertekannya kehidupan mereka. Sehingga banyak orang Korea Utara ini berusaha lari ke Korea Selatan. Kalau kedapatan oleh tentara Korea Utara yang menjaga di perbatasan, ditembak mati. Tapi ada waktu di mana orang dikasih kebebasan untuk menyeberang, untuk pindah ke Korea Selatan. Dan dalam sebuah bacaan yang saya baca, ada seorang ibu yang suaminya, ibu ini duluan bebas, dan kemudian beberapa tahun kemudian akhirnya suaminya bisa menyeberang ke Korea Selatan. Mereka bertemu dan diwawancarai. Dia bilang, "Ibu, bagaimana perasaan ibu ketika keluar dari Korea Utara?" Dia bilang, sesuatu yang sangat tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata. Tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata, tapi yang pasti hati ini betul-betul ringan. Mungkin begitu gambaran kita ketika memang kita sadari bahwa Tuhan ada di sekitar kita, spirit kita bersama dengan Tuhan. Seharusnya hati kita itu tidak lagi dibayang-bayangi ketakutan. Apa lakukan dema siang, apa laku pakai mbaya indanku, apa lana pakai anakku masih sekolah. Saya jalani hidup ini hari demi hari. Saya ketemu banyak orang-orang yang seperti itu mengatakan bahwa kalau saya berpikir dengan kondisi saya seperti sekarang ini, saya tidak yakin bahwa anak-anak saya bisa sarjana. Kalau saya melihat kondisi saya sekarang ini, saya tidak yakin saya masih bisa bertahan. Tapi saya percaya Tuhan yang memampukan saya. Itu surga yang dihadirkan. Kadang-kadang kan kita berpikir, bagaimana saya bisa menjadi surga buat orang lain? Jadilah saluran berkat. Kenapa? Karena ada spirit di sini yang mendorong kita, itu yang pertama. Ketika ada spirit yang kedua, maka kita dimampukan untuk terus berkarya. Spirit jiwa yang kuat ini tidak akan tinggal jadi jiwa yang kuat, tapi dia harus diwujudkan lewat karya.
Maapa kenaliuki sangat penuh dengan kebohonganlah diri kita ketika kita katakan bahwa Spirit Tuhan begitu besar dalam diri saya, kasih Tuhan begitu besar dalam diri saya, tapi tidak pernah diwujudkan. Itu sama kayak laki-laki yang magombal ko cewek nak kami, kupaka boroli kok. Tapi pergi makan biar uang 10.000 bayarkan gitu sayangnya. Bayar mami dulu ya, enggak ada uangku. 1-2 kali mungkin oke, tapi keseringan cewek yang diporotin ternyata ya. Atau suami bilang, waktu menikah, mama aku sayang kok. Ternyata ketika sudah menikah, istri yang pontang-panting, papa jangan dulu anakmu Naku anakmu itu kau yang lahirkan nih. Tapi kan, ya, tidak bisa. Spirit di sini itu bukan untuk disimpan, tapi dikeluarkan, dinyatakan lewat karya kita. Yerusalem baru itu hanya akan tinggal angan-angan ketika kita orang percaya tidak hidup di dalamnya. Sehingga mari pulang, nyatakanlah bait Allah. Allah itulah bait sucinya. Siapa yang dipakai? Kita. Ketika memang kita imani Allah itu bait sucinya, maka kita imani juga bahwa Allah ada bersama saya. Kenapa? Kemanapun saya pergi, Allah berkemah bersama saya. Kemanapun saya pergi, Allah ada bersama saya. Tuhan menolong kita. Mari bersama kita saat teduh. Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kita. Kehadiran Allah bukan hadir sewaktu-waktu, tapi Allah senantiasa hadir. Allah berkemah di sekeliling kita. Allah terus menuntun kita. Allah melepaskan kita dari segala perasaan tertindas. Allah melepaskan kita dari perasaan khawatir dan takut. Kiranya kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus itu sungguh-sungguh boleh kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama adalah jemaat yang sakit dan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tidak ada lagi tambahan ya? Oke. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang hidup. Allah yang adalah bait suci itu sendiri. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami diajarkan, kami diyakinkan, kami diingatkan bahwa Yerusalem itu bukan berkata nanti, tapi Yerusalem itu ada kini sekarang. Mampukan kami ya Tuhan mewujud nyatakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu Tuhan kiranya terus menuntun, memampukan kami melakukan segala yang baik dan benar dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa sore ini, membawa dalam syafaat kami kehidupan bangsa negara kami ini. Berkati pemerintah bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami dari pusat, di tingkat daerah, di tingkat terendah sekalipun, Tuhan menolong, memampukan mereka melakukan tugas tanggung jawabnya di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tuhan mampukan juga kami sebagai warga masyarakat melakukan bagian kami dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bergereja, kehidupan persekutuan di jemaat Rantepao di tempat ini. Kami menyerahkan ya Tuhan, Bapak Pendeta, Penatua, Diaken di tempat ini, dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kasih karunia Tuhan terus memampukan menuntun mereka hidup dalam kehendak Tuhan, melakukan segala yang baik dalam
kebenaran. Sukacita dan ketulusan hati kiranya terus menyertai mereka dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan. Pengurus-pengurus OIG, panitia-panitia yang ada, pengasuh-pengasuh sekolah minggu, koster, Tuhan memberkati semuanya. Dan siapapun yang mengambil peran dalam pelayanan di tempat ini, Tuhan terus menuntun dan memberkati mereka. Sehingga sungguh Tuhan, setiap apa yang dikerjakan bukan untuk kemuliaan kami manusia, tapi kiranya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalamnya. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan jemaat di tempat ini. Kami berdoa dan teringat mereka yang dalam kelemahan tubuh dan dalam lanjut usianya. Kami doakan Ibu Dina Bontong, Ibu Bongra, Nenek Depi, Ibu MS Pakonglean, Bapak Samuel Palamba, Bapak Nerus Pita, Bapak MR Basongan, Nenek Lola, Ibu Yohana Dasi, Nenek Ebi, Ibu Cihadupa, Ibu Marta Lobo, Ibu Marta Tampang, Bapak Ian Tato, Bapak Frederick Pairi, anak kekasih kami Erik Pairunan, Bapak Pendeta Yunus Palilu, Ibu Rama, Bapak Pendeta Albatros Palilu, Bapak Yosef Duma, Bapak Roni Rido Siamba, dan Ibu Herni Katani. Bahkan mereka yang tidak dapat kami sebutkan saat ini dalam kelemahan tubuh ataupun dalam usia lanjut. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon pengasihan-Mu bagi orang-orang yang kami kasihi ini. Dalam kelemahan tubuhnya, dalam usia yang lanjut dengan segala keterbatasan fisik, kasih Tuhan menolong, memberkati mereka bahkan dalam kelemahan fisik, dalam keterbatasannya di usia lanjut. Kekuatan iman pengharapan dari Tuhan kiranya senantiasa dianugerahkan bagi mereka. Bagi mereka dalam kelemahan tubuh, kiranya dalam perawatan para medis, dalam pendampingan keluarga, melalui obat-obatan yang dikonsumsi lewat makanan minuman, kiranya di sana semua kasih Tuhan dinyatakan sehingga ada kekuatan kesembuhan yang boleh dirasakan. Kami berdoa bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati syukur di sepanjang minggu ini oleh karena pertambahan usia. Kami percaya ini semua berkat Tuhan dan kami terus menyerahkan Tuhan. Saudara-saudara kami yang boleh menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya sampai saat ini. Tuhan menolong mereka, Tuhan sempurnakan sukacita di usia yang bertambah ini. Kami menyerahkan kehidupan kami yang boleh hadir sore hari ini ya Tuhan. Siapapun kami Tuhan, dalam segala tugas tanggung jawab yang kami terima saat ini, yang kami lakukan saat ini, kami mohon kiranya Tuhan memampukan kami, Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Sehingga lewat segala hal yang kami kerjakan, lewat usaha pekerjaan kami, kehidupan keluarga kami, damai sejahtera Tuhan boleh kami nikmati dan boleh kami bagikan bagi sesama kami. Berkati peran kami sebagai bapak, ibu dalam keluarga, berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam masa bersekolah, dalam masa mudanya, anak-anak muda dalam pergaulannya juga Tuhan menolong. Kiranya segala yang kami lakukan sungguh-sungguh Tuhan menghadirkan Yerusalem baru di tengah kehidupan kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani ke depan. Pengasihan Tuhan kiranya menolong kami. Pertolongan Tuhan kiranya menguatkan kami. Kasih Tuhan kiranya menjauhkan kami dari segala kekhawatiran dan rasa takut. Dan biarlah Tuhan kami boleh berjalan dalam iman. Tuhan ada bersama dengan kami. Ini doa kami ya Tuhan. Ampuni kami untuk segala dosa salah kami. Dengar jawab kami bukan seturut kehendak kami, tapi kiranya Tuhan hanya damai dan sejahtera Tuhanlah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Karena kami bawa doa, syukur permohonan kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita berdiri. Kita dengarkan petunjuk hidup baru. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Kaulah segalanya. Tuhan hadir dan berkarya melampaui segala batas-batas dunia. Tempatkanlah Tuhan Allah dalam kehidupanmu, sebagaimana Ia sumber kehidupan ini. Kami siap menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah kita saat ini, Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepao mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Helma Pasulu, yang telah mendaburkan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kita saat ini. Tuhan memberkati kehidupan Ibu, keluarga Ibu, dan pelayanan Ibu. Baik, kita bersama-sama melakukan Tiap Orang Harus Tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang
Demikianlah ibadah kita saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian dalam menjalani kehidupan kita sepanjang minggu ke depan, bahkan hari-hari selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.